kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu besar, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat iman, yang mana dengan nikmat-nikmat ini kita masih bisa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa terus menimba ilmu, yakni mempelajari Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sekarang masuk kepada juz yang ke-28 ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji juz yang ke-28. Insya Allah, dikarenakan mungkin ada, ya kita tidak tahu kapan masih belum ada pengumuman resmi kapan sholat Idnya atau kapan kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Oleh karena itu, insya Allah untuk besok pagi kita akan insya Allah akan jadi pertemuan terakhir, karena akan saya rapel antara juz 29 dengan juz 30 biidnillahi ta'ala. Kalau memungkinkan, kalau tidak berarti ya besoknya lagi kita akan bahas yang juz yang ke-30 ya, proses menuntut ilmu kita semuanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada tafsir dari juz yang ke-28. Yang mana juz ke-28 ini mencakup surat Al-Mujadalah, kemudian surat Al-Hasyr, lalu surat Al-Mumtahannah, lalu surat As-Saff, lalu surat Al-Jumu'ah, kemudian surat Al-Munafiqun, kemudian surat At-Taghabun, surat At-Talaq, lalu surat At-Tahrim. Untuk juz 28 ini berisikan 9 surat yang seluruhnya adalah ayat-ayat madaniyah. Beberapa surat di dalam juz ini dimulai dengan menyebutkan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, ya, dengan kata-kata yang semacam ini. Kemudian seperti contohnya di dalam surat As-Saff juga sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya. Kembali lagi menyebutkan bagaimana Allah atau Allah bertasbih kepada bahwasanya makhluk-makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam surat Al-Jumu'ah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian seperti di dalam surat At-Taghabun juga Allah taala berfirman yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Naam. Kemudian sebagaimana karakter-karakter surat Madaniyah yang dulu pernah kita sebutkan, bahwasanya banyak sekali dalam surat Madaniyah itu menyebutkan tentang syariat-syariat Islam yang terperinci, ya, yang ini tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala disebut Makkiyah, mayoritas yang membahas tentang kenabian, tentang tauhid, tentang iman kepada hari akhir dan seterusnya. Sedangkan kalau surat-surat Madaniyah biasa membahas tentang hukum-hukum yang lebih terperinci, ya, hukum-hukum yang lebih terperinci. Nah, juga di sini menyebutkan tentang hakikat kaum munafikin. Nah, ini belum nongol di atasnya. Yang pertama yaitu surat Al-Mujadalah, ya. Yang mana di surat Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum zihar. Apa itu zihar? Ya, di sini ketutupannya masih ketutupan. Zihar adalah apa? Ketika seorang suami berkata kepada istrinya, engkau ada di posisi ibuku, atau engkau seperti ibuku. Yang maksudnya apa? Dia mengharamkan istrinya sendiri kepada dirinya, yaitu ketika seorang laki-laki menganggap istrinya sudah seperti ibunya sendiri, sehingga tidak boleh digauli, tidak boleh diperlakukan sebagaimana istri. Inilah yang disebut dengan zihar. Maka kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, dia harus membayar kafarah, yang mana kafarahnya adalah apa? Membebaskan budak, karena zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Hasyr, yang mana surat Al-Hasyr ini mengisahkan tentang kabilah yang Yahudi yang berada di kota Madinah, yang namanya adalah Bani Nadhir. Di mana saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah, beliau melakukan perjanjian damai dengan mereka. Yang mana suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada keperluan atau dipanggil untuk menemui mereka. Lalu datang Rasulullah ke kabilah mereka.
Lalu apa? Mereka membuat makar untuk membunuh Rasulullah, yaitu dengan cara ingin melempar batu di atas kepala Rasulullah SAW. Namun sebelum mereka sempat melemparkan batu, Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah, atau diberitahu oleh malaikat Jibril, yaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menghindar atau untuk pergi, karena orang-orang Yahudi akan berbuat makar. Dan ketika mereka pergi, barulah batu yang ingin mereka lemparkan baru jatuh di tempat di mana Rasulullah SAW menunggu. Ya, akhirnya Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya pun mengusir mereka dari Madinah. Karena apa? Karena ingkar atau karena pengkhianatan atau pengingkaran terhadap perjanjian damai yang telah mereka lakukan atau yang telah mereka buat. Ya, namun di sini Abdullah bin Ubay, ya, di sini ada seorang gembong munafikin yang namanya Abdullah bin Ubay ibn Salul. Ya, Abdullah bin Ubay ibn Salul. Ya, ini adalah seorang tokoh munafikin. Rasulullah tahu dia adalah orang munafik, namun dia memakai pakaian kaum muslimin, atau dia seolah-olah dia adalah orang yang beriman, ya. Yang mana Abdullah bin Ubay ini berjanji kepada orang-orang Yahudi untuk membantunya dengan bala tentara, sehingga sehingga mereka pun akhirnya nggak mau keluar dari Madinah, ya. Jadi orang-orang munafikin begitu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mendengar Rasulullah SAW dan para sahabatnya ingin mengusir mereka, Abdullah bin Ubay ini sebagaimana kerjaan orang munafikin, mereka itu selalu berkhianat, ya. Mereka selalu berkhianat. Mereka seperti musuh di dalam selimut. Makanya bisa dikatakan orang munafik itu jauh lebih berbahaya daripada orang kafir itu sendiri. Ya, mereka berjanji kepada orang-orang Yahudi untuk apa? Untuk membantu mereka dengan bala tentara. Namun ya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak lain. Mereka, ya, sebagaimana kelakuan orang munafik, mereka nggak benar-benar keluar. Mereka cuma omong kosong saja. Namun Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memimpin sahabatnya pergi mengepung mereka, lalu mengusir mereka dari kota Madinah. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Mumtahanah, yang mana surat Al-Mumtahanah ini turun dalam kisah Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah seorang sahabat, ya, yang juga seorang ahlu Badr atau yang ikut berperang bersama Rasulullah di perang Badr. Namun suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak datang untuk melakukan Fathu Makkah, ya, Hatib bin Abi Balta'ah ini hendak membocorkan rahasia kepada keluarganya yang ada di Mekah, ya, karena ketika itu Hatib bin Abi Balta'ah yang seorang muhajirin, dia masih punya keluarga yang harus dia lindungi di Mekah. Lalu dia menulis surat, lalu surat ini dikirimkan kepada seorang wanita ini pergi ke Mekah. Ternyata sebelum surat itu sampai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu berhasil menyabotase perbuatan tersebut. Ya, namun demikian, ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak benar-benar bukan tidak benar, tapi tidak menghukum Hatib bin Abi Balta'ah karena beliau termasuk ahlu Badr, dan Hatib termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perilakunya, karena ini adalah termasuk salah satu perilaku bisa ketahui sebabnya adalah karena Hatib bin Abi Balta'ah ingin melindungi keluarganya yang ada di sana, ya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ahla Badr, if'alu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Wahai ahlu Badr, wahai orang-orang yang ikut perang Badar, terserah kalian mau melakukan apa, karena Allah telah mengampuni kalian. Ini bukan berarti memerintahkan mereka untuk bermaksiat, tidak. Akan tetapi, kalaupun kalian melakukan kesalahan, kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kalian bertaubat. Itu maksud dari Hatib bin Abi Balta'ah adalah termasuk orang-orang yang bertaubat. Dan dia adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk ahlu Badr. Dan di sini juga larangan atau kita tidak diperbolehkan untuk loyal kepada orang-orang kafir meskipun itu adalah keluarga kita. Dan juga dibahas juga, ya, lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum, bahwasanya pada hari kiamat kelak, ya, tidak akan bermanfaat keluarga, tidak akan bermanfaat kekerabatan, koneksi dan sebagainya, ya. Karena sebagaimana dalam ayat yang sudah kita pelajari, ya, yang akan kita pelajari
nanti ya. Gimana bunyinya? Astagfirullahaladzim. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ketika seorang itu, yaitu hari kiamat adalah hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, juga pergi dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, juga pergi dari istri dan anak-anaknya. Karena setiap orang itu akan tersibukkan dengan dirinya sendiri. Tidak akan terpikir dia punya anak, punya istri, punya ibu, punya bapak, dan lain sebagainya. Ya, tidak akan terpikir. Pada hari kiamat, orang semuanya, semua koneksi yang mereka miliki, kekerabatan yang mereka miliki tidak akan berguna. Kemudian surat ini juga berisikan tentang ujian kepada wanita Mekkah yang datang ke Madinah dan mengaku beriman agar tidak dikembalikan akibat Sulhul Hudaybiyah. Kemarin kita sempat bahas tentang perjanjian Hudaybiyah, yaitu di antara isi perjanjiannya adalah kalau ada orang ahlu Makkah yang masuk Islam maka harus dikembalikan ke Makkah, dan ini adalah ujian ya, karena saat itu, di saat perjanjian ini masih berlaku, ada wanita musyrikah atau wanita Makkah, wanita Quraisy Makkah yang kemudian dia masuk Islam. Lalu di antara, karena Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin itu sangat menghargai setiap perjanjian, tidak mau berkhianat terhadap segala bentuk perjanjian, maka Rasulullah meminta wanita tersebut untuk kembali ke kota Madinah, untuk kembali ke kota Makkah. Ya, namun ternyata sebagaimana kemarin kita sampaikan bahwasanya perjanjian itu harusnya selama 10 tahun. Tapi qadarullah belum genap, kalau tidak salah belum genap 2 tahun, orang Quraisy sendiri sudah apa? Sudah berkhianat kepada mereka, ya, atau berkhianat terhadap perjanjian mereka sendiri. Kemudian surat As-Saff itu berisi tentang besarnya amarah Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi siapa saja yang mengatakan apa yang tidak ia kerjakan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff, ya. Di dalam surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Kenapa kalian itu mengucapkan sesuatu yang tidak mungkin kalian bisa lakukan, tidak mungkin kalian bisa kerjakan. Ini maksudnya adalah apa ya, bahasa kita itu sesumbar, terlalu banyak omong, ya, terlalu banyak omong. Misalkan, wah aku kalau begini nanti aku begini, aku kalau begini, dia sebenarnya tidak akan melakukannya, tapi dia mengatakannya, ya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak mungkin kalian lakukan, ya, tidak mungkin kalian kerjakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dan Allah sangat membenci orang yang mengatakan apa yang tidak bisa dia kerjakan. Ya, Allah sangat membenci mereka. Kemudian juga berisi bahwasanya Allah itu mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan bersaf-saf, seakan-akan apa, bangunan yang tersusun rapi. Juga berisikan tentang perdagangan manusia kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan beriman kepada Allah dan juga berjihad di jalannya, yang mana Allah berjanji untuk memberikan ampunan dan surga serta menjanjikan kemenangan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas benar-benar lillahi taala. Kemudian berikutnya masuk kepada surat Al-Jumu'ah. Ini berisikan perintah bersegera ke masjid di hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat, dan larangan jual beli. Ini untuk laki-laki, ya. Meskipun ada yang mengatakan perempuan juga tidak mengapa. Ya, tapi intinya kalau sudah datang waktu salat Jumat, berhenti dulu berjual beli, berhenti dulu dari segala bentuk aktivitas duniawi untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat Jumat. Kemudian juga perintah untuk menghadiri Jumat sampai selesai. Maksudnya apa? Dari awal sampai selesai salat. Jangan dulu keluar sebelum benar-benar, atau jangan terburu-buru untuk melakukan aktivitas duniawinya. Kemudian surat selanjutnya adalah surat Al-Munafiqun, yang ini menyingkap kedustaan orang-orang munafikin yang mereka itu mengaku beriman, ya, mereka mengaku beriman padahal mereka menyembunyikan kekufuran yang nyata. Kemudian mereka lah musuh dalam selimut, ya. Mereka itu sebenarnya musuh yang nyata, yang mana kalau mereka meminta ampun kepada Allah, mereka bertaubat, sedangkan mereka masih bersembunyi di balik baju kekufuran, maka mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di antara kerjaan mereka itu apa? Mereka menghalangi manusia dari berinfak. Setiap kali ada yang bersedekah,
dan lain sebagainya. Kemudian kita juga tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, orang-orang munafik itu tempatnya ada di keraknya, intipnya neraka. Tahu intip ya, kalau kerak, kalau orang masak nasi itu kalau agak gosong dikit ada keraknya. Atau misalkan kita masak sesuatu di bagian bawah tungku atau di bagian bawah pancinya, bukan di luarnya, di dalam, itu biasanya ada sisa-sisa masakan. Itu kerak ya, atau intip lah bahasa, kalau orang Jawa ngomongnya intip, karena nggak tahu kalau bahasa yang lainnya. Nah, kemudian ini yang tolong yang belum matikan mic-nya tolong dimatikan dulu ya. Afwan. Nah, kemudian para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun disebut juga dengan Yaumul Jam', yaitu ketika semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia di akhir zaman semuanya dikumpulkan, ya. Dan tidak hanya manusia, termasuk di dalamnya adalah makhluk-makhluk lainnya yang berhak untuk mendapatkan hukuman, ya, manusia, jin, hewan-hewan dan seterusnya dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihukumi. Disebut juga sebagai yaumut taghabun, ya, hari di mana manusia itu merasa rugi, ya, merasa merugi. At-taghabun diambil dari kata ghabn yang berarti ditipu dan rugi dalam perdagangan. Yang mana orang-orang kafir, mereka itu rugi kenapa? Karena menukar hidayah dengan kesesatan. Mereka tidak mau menerima hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan justru mereka lebih memilih untuk tetap di dalam kesesatan. Sebagaimana kaum muslimin yang merasa rugi karena apa? Karena kurang beramal, ya, karena kurang beramal selama mereka di dunia, dan mereka baru merasakan yang kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung kelak di akhirat. Kemudian yang tidak merugi hanyalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan mereka. Kemudian berikutnya adalah surat At-Talaq, yang mana surat At-Talaq berisikan hukum-hukum seputar talak, ya, seputar talak. Di antaranya talak itu harus di dalam masa iddahnya. Maksudnya apa? Setiap talak itu harus ada masa iddahnya, yakni di masa suci wanita yang belum dipergauli padanya. Atau kalau talak yang dilakukan setelah digauli, maka bisa jadi tidak sah, ya. Juga diperintahkan untuk menghitung masa iddah, dan sebenarnya ada hikmah kenapa kok tidak boleh seseorang itu mengucapkan talak kepada istrinya ketika dia baru digauli, atau ketika dia baru digauli. Kenapa? Agar orang itu tidak mengucapkan kata talak dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, dalam keadaan pikiran atau mental yang sedang tidak stabil. Jadi ketika mengucapkan talak itu harus dalam keadaan sadar sepenuhnya dan mempertimbangkan segala halnya. Kemudian juga perintah untuk memberi mereka tempat tinggal, ya, ketika misalkan mereka telah terucap talak, kemudian mereka harus menunggu masa iddahnya, maka selama masa iddah ini harus dinafkahi oleh mantan suaminya tadi, ya, selama masa iddah. Dan di dalam masa iddah si suami itu masih punya kesempatan untuk melakukan rujuk. Apa itu rujuk? Yaitu apa bahasanya ya? Meminta kepada mantan istrinya yang baru dia talak tadi untuk kembali tanpa harus melakukan pernikahan yang baru, ya. Itu adalah di masa-masa iddah. Kemudian itu yang berkaitan dengan surat At-Talaq, ya. Talak atau perceraian itu syariat Islam, meskipun syariat ini adalah syariat yang dibenci jika tidak ada sebab syar'i di dalamnya. Tapi bisa jadi juga misalkan ada seorang wanita atau seorang laki-laki yang merasa bahwasanya kalau dia terus tinggal dengan laki-laki ini atau dengan perempuan ini, maka dia akan semakin jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seorang wanita yang suaminya adalah ahlu maksiat, yang dia merasa yang nggak tahu kapan Allah kasih hidayah, kapan dia akan menerima hidayah Allah, tidak tahu. Tapi kalau seandainya terus bersama dia, maka yang dikorbankan adalah agamanya dan juga agama anak-anaknya. Maka saat seperti ini tidak apa-apa dia meminta cerai. Atau seorang laki-laki yang istrinya adalah orang yang ahlu maksiat juga, yang dia juga tidak tahu, dia sudah berusaha, sudah bersabar, berdakwah segala macam, tapi kalau dia terus bersama akan mempengaruhi agamanya. Misalkan daripada dia suka marah-marah terus, misalkan daripada dia itu berpengaruh kepada akidah anak-anaknya atau keluarganya atau kepada nama baik keluarganya, maka tidak ada masalah melakukan perceraian. Dalam hal ini
perceraian bisa jadi menjadi wajib tergantung dengan situasinya. Jadi kalau bisa dikatakan perceraian itu tidak mesti aib ya, tidak mesti aib. Meskipun di antara tujuan syaitan adalah, atau di antara tujuan syaitan menggoda manusia adalah untuk memisahkan antara suami dan istri. Di antara tujuan sihir, adanya orang yang bermain di dalam dunia sihir, santet dan sebagainya, itu adalah dalam rangka memecah belah antara suami dan istri. Dan dalam hal seperti ini kita tidak boleh kalah, ya, tidak boleh kalah dengan sihir, tidak boleh kalah dengan seperti ini. Kita harus tetap berusaha untuk menjaga keutuhan keluarga kita. Juga misalkan ada orang-orang yang berusaha untuk apa bahasanya, berusaha untuk mengadu domba antara suami dan istri. Dan ya, kita tahu semuanya bahwasanya hidup berkeluarga itu adalah hidup atau hidup berumah tangga itu harus dibangun di atas, selain di atas agama, juga harus dibangun di atas kepercayaan. Kalau suami udah nggak percaya sama istri, istri udah nggak percaya sama suami, kayak mana rumah tangga? Nasihat ini, kalau nasihat ini nggak berlaku buat antum yang sudah berkeluarga ya. Kalau sudah berkeluarga, kalau anak salah kata, salah ngomong, silahkan dikoreksi ya. Tapi kalau misalnya antum belum berkeluarga, anak kasih antum sedikit tips ya. Pernikahan itu 98%-nya adalah ngobrol. Serius. Antum silahkan tanyakan kepada bapak antum, ibu antum. Ini khusus untuk yang belum nikah ya. Kalau udah nikah, nggak usah didengar, nggak apa-apa. Yang ngomong orang yang baru-baru nikah 2 tahun ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, menikah isinya adalah tentang ngobrol. Jadi ya mau tidur ngobrol, mau makan ngobrol, ketemu ngobrol, jalan ngobrol, semua itu inti daripada pernikahan. Yang mana selain ya tentunya di dalamnya juga termasuk ibadah ya. Yang mana sisanya yang lain-lainnya, Jadi ngobrol itu 98%, bisa dikatakan hampir 24 jam. 7 per 24 jam kehidupan suami dan istri itu isinya ngobrol ya. Maka dari itu kita harus memastikan, di antara yang perlu kita pastikan, selain dia adalah orang yang agamanya baik, atau misalkan kalau seorang laki-laki mencari wanita yang cantik, mencari wanita yang bagus nasabnya, atau banyak hartanya dan berbagai macam alasan lainnya, meskipun Rasulullah bersabda wadfar bidzatid din taribat yadak, cari yang agamanya baik maka tanganmu akan selamat. Maksudnya kamu nggak perlu capek-capek ke depannya. Yang betul berkata seperti itu Rasulullah SAW. Namun kita tahu bahwasanya kehidupan Rasulullah SAW bersama dengan istrinya, selain ibadah, selain itu adalah apa? Interaksi antar keduanya, muamalah antar keduanya, antar suami dan istri. Dan muamalahnya ini cenderung adalah ngobrol. Maka dari itu tipsnya, kalau antum mau cari suami atau cari istri, cari yang kalau antum nikah sama dia ngobrolnya nyambung. Ya, karena mau seorang laki-laki sependiam apapun, seorang wanita sependiam apapun, kalau sudah klik, udah ketemu dengan teman ngobrolnya, ketemu dengan istrinya atau dengan suaminya yang kalau ngobrol nyambung, sependiam apapun kalian, tetap isinya akan ngobrol terus. Tapi kalau setiap hari dieman, nggak ada komunikasi nggak baik antara suami dan istri, ya apa yang mau diharapkan, gitu kan? Apa yang mau diharapkan? Padahal isinya cuma ngobrol saja. Maka dari itu ya nggak ada masalah. Misalkan kita di antara kalau upaya kita dalam proses ta'aruf atau dalam proses laki-laki mengenal perempuan, perempuan mengenal laki-laki, untuk ngobrol pada batas-batas tertentu tidak ada masalah. Misalkan sambil ditemani keluarganya dan lain sebagainya. Yang penting tetap menjaga agar tidak terjerumus ke dalam pintu-pintu perzinahan, ya, agar tidak. Nah, karena kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menikah dengan Khadijah. Itu gimana? Setelah Rasulullah berbanyak bermuamalah dengan Khadijah, sehingga Khadijah pun ya jatuh hati dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun kalau ada di antara antum yang mau menikah dengan cara ya ibu saya nyuruh saya nikah sama siapa terima, monggo. Cuma yang perlu diingat, ya silahkan saja. Yang perlu diingat juga bahwasanya kalau sudah menikah berarti suami banyak hak yang harus dia penuhi untuk istrinya. Suami itu kadang-kadang jadi
Kadang jadi suami, kadang jadi bapak juga, kadang jadi anak juga, kadang jadi kakak juga, kadang jadi tukang ledeng juga, kadang jadi tukang bersih-bersih juga, kadang jadi koki juga, semua-semua itu suami. Istri tugasnya satu, bikin suami ridho, bikin suami senang. Kalau suaminya senang, istrinya masak, masalah. Kalau suaminya senang, istrinya lipat-lipat pakaian, lipat-lipatlah pakaian. Seperti itu. Nah, ini untuk mengetahui apa yang disenangi, apa yang tidak, kan butuh apa namanya? Ngobrol. Ya, waduh, sorry. Ini harusnya kita jadi kajian tafsir, malah kajian apa? Malah kajian pranikah ya. Nggak apa-apa ya, intermezzo sedikit. Nah, kita lanjutkan. Kemudian surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ini turun untuk mengoreksi Rasulullah SAW agar tidak mengharamkan atas dirinya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima tuharrimu ma ahal ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Ceritanya gimana? Suatu ketika Hafsah itu jadi gini, untuk baru tahu istri Rasul itu banyak, ada 11. Dan istri Rasulullah itu terbagi menjadi dua geng. Gengnya Hafsah dengan gengnya Aisyah. Geng istri yang usianya lebih muda atau geng yang loyal dengan Aisyah dengan geng yang loyal dengan Hafsah itu biasa. Ya, itu istri-istri Rasulullah. Suatu ketika Hafsah itu memberi minum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Air madu. Pengennya bikin Aisyah cemburu. Ya, maka kemudian Aisyah, ya Aisyah, kalau nggak salah Aisyah, Aisyahnya ini beserta kalau tidak salah dengan Sofia atau siapa begitu dengan istri Rasulullah yang lain itu setiap kali sebenarnya bukan membuat cemburu ya, tapi memang seperti biasa Hafsah ngasih minum kepada Rasulullah. Aisyah, nah suatu ketika kalau tidak salah Hafsah itu memberi madu kepada Rasulullah, lalu Aisyah lihat dari siapa, dari Hafsah. Maka setiap kali Hafsah ini kasih minum, setiap kemudian Aisyah bersama dengan gengnya itu bilang sama Rasulullah, bau apa nih, kok baunya tidak enak, habis minum apa, seperti itu. Nah kemudian Rasulullah pun heran kan, heran, oh gue habis minum madu kok katanya tidak enak bau mulutnya. Rasulullah datang, ini makar perempuan ya, biasa karena cemburu. Kemudian datang ke istri Rasulullah yang lain, dikatakan bau apa, itu sama gengnya Aisyah semua. Sampai kemudian Rasulullah pun berjanji, aku nggak mau lagi minum madu, katanya seperti itu. Kalau Allah tegur lima tuh harimu mahalallahu lak, ini biasa terjadi dalam rumah tangga. Istri cemburu, apalagi kalau istrinya lebih dari satu, seperti Rasulullah SAW terjadi cemburu, ya wajar saja. Ya, bahkan kita tahu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika pernah lagi di Rasulullah lagi datang, lagi makan-makan sama sahabatnya. Aisyah melempar piring ke Rasulullah, bukan ke Rasulullah, maksudnya melempar piring ke tanah. Maka Rasulullah pun tertawa lalu bilang, gharat ummukum, atau bagaimana ya, kamu qala SAW, ibu kalian sedang cemburu. Maksudnya apa? Ummul Mukminin, ya istri saya sedang cemburu. Gitu. Ya, ini hal yang wajar. Bahkan Aisyah ini termasuk istri Rasulullah yang paling pencemburu ya. Bahkan suatu ketika Rasulullah di Makkah, lalu Rasulullah itu hendak berziarah ke makamnya Khadijah, istri beliau yang pertama. Aisyah cemburu, diikutin sampai ke kubur. Beberapa kali Rasulullah keluar, diikutin. Apa? Karena Aisyah khawatir. Rasulullah menemui siapa? Menemui Khadijah. Jelas Khadijah sudah wafat. Khadijah sudah wafat aja masih cemburu, gitu kan? Ya, ini adalah uh, apa namanya, sifat wanita. Wajar ya. Dan kalau laki-laki, saranana jangan gampang marah. Ya, jangan gampang marah, tetap gunakan akal sehatnya. Apalagi kalau istri lagi cemburu, kasih hadiah lah, cincin 1 gram boleh lah, atau apapun seperti itu. Kalau cincin 1 gram belum puas ya, Honda Beat juga boleh lah. Yang penting jangan kredit gitu ya, kalau memang mampu. Kalau nggak mampu ya biar cuma donat atau apapun, yang penting apa kesenangan istrinya sendiri. Kalau dia lagi cemburu, dipenuhi gitu ya. Dan ini disebutkan bahwasanya kalau yang ada di sini ya ada sebab lainnya, yaitu apa, Rasulullah bersumpah untuk tidak mempergauli hamba sahaya wanita yang bernama Maria Ummu Ibrahim. Jadi Rasulullah itu kan punya beberapa anak. Kalau dari Khadijah, jadi Rasulullah itu cuma punya ada anak itu dari Khadijah dan hamba sahaya beliau yang kemudian jadi istrinya, itu namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini adalah budak yang dihadiahkan dari Raja
Mesir ketika itu, ya, dari raja Mesir. Namanya siapa ya? Ana lupa nama rajanya. Ya. Ketika dia didakwahi oleh Rasulullah, dia tidak mau menerima dakwahnya, tapi tidak juga merendahkan sebagaimana Raja Persia atau Kisra. Nah, akhirnya Raja Mesir ini mengirimkan hadiah banyak, berbagai macam hadiah. Ada bigal, iya kalau tidak ada bigal, ada apa hadiah yang sangat mahal untuk Rasulullah. Termasuk diantaranya budak yang namanya Maria, Maria Al-Qibtiyah. Ya, kemudian Rasulullah tidak mau menggauli mereka, tidak mau menggauli Maria, yang ditegur juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah tidak punya anak kecuali dari Khadijah dan juga dari Maria. Dan semua anak laki-laki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kala masih kecil, supaya di sana tidak ada orang-orang yang apa? Karena kita tahu nasab itu lebih kuat kalau dari laki-laki. Kita meyakini bahwa Hasan dan Husain juga keturunan mereka keturunan Rasulullah. Iya betul. Cuma nasab itu terputus sampai wanita, ya, sehingga makanya kita mengatakan bahwasanya Hasan wal Husain sibtun Nabi atau cucu Nabi, tapi kita nggak boleh katakan misalkan Hasan dan Husain bin ibnu Fatimah. Ya, memang betul secara teknik betul, secara teknis betul, tapi secara nasab harus kata Hasan bin Ali, Husain bin Ali, seperti itu, ya. Meskipun dia juga cucu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahlu baitin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepada ahlul bait, maka kita harus menghormati mereka dengan kita meyakini bahwasanya ahlul bait meskipun mereka keluarga Nabi, namun mereka tidak maksum. Apa maksudnya tidak maksum? Bukan tidak mungkin mereka itu berbuat kesalahan. Mereka manusia sama seperti kita. Mereka tidak seperti kakeknya atau kakeknya itu Rasulullah SAW adalah manusia yang maksum, sedangkan keturunannya manusia sama seperti kita. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya anakku yaitu Fatimah mencuri, la qata'tu yadaha, maka aku akan potong tangannya. Itu berarti apa? Hukum-hukum syariat itu berlaku kepada keturunan Rasulullah SAW, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya ada keturunan Rasulullah yang tersesat, ada keturunan Rasulullah yang kafir, ada keturunan Rasulullah yang murtad. Bukan tidak mungkin, ya, karena tidak maksum. Mereka sama seperti kita, hanya memiliki keistimewaan karena mereka itu adalah ahlu baitin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau keluarganya Nabi, dan kita harus menghormati itu, tidak boleh mencela. Tapi kalau melakukan kesesatan ya kita harus tetap kita harus kita tetap harus mengingkari kesesatan yang mereka perbuat, apalagi kufuran. Ya nggak boleh kemudian gara-gara, ya kita tetap harus menghormati mereka sebagai keturunan Nabi. Kemudian tatkala kita dapati mereka murtad, keluar dari agama Islam, jadi pendeta atau apa sebagainya, ya nggak boleh loyal kepada mereka, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena biar bagaimanapun dia murtad, keluar dari agama Allah, keluar dari agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita loyal sebatasnya saja. Loyal selama mereka mengikuti jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, ya kita cuma sebatas menghormati mereka sebagai keluarganya Nabi SAW. Terlebih daripada itu kita tidak boleh wala atau tidak boleh loyal kepada mereka. Ya, juga terdapat di dalam surat ini, ya, surat Tahrim, perintah melindungi diri dan keluarga dari neraka, serta taubat, serta perintah untuk taubat nasuha. Ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dan seterusnya. Dan juga di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum narah, dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Besok kalau seandainya waktunya cukup panjang, kita bisa tafsirkan juz 29 dan 30. Kalau seandainya tidak, ya kita lihat nanti kalau ada yang mau hadir di hari ke-30, fadhol silahkan. Kalau enggak ya kan tidak ada masalah, ya. Insya Allah kita semuanya masih bisa. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kajian tafsir ini, ya. Wassalamualaikum. Kami persilahkan waktunya kepada MC yang bertugas. Barakallahu fiikum. Baik, syukran Allah khairan pada Ustadz Muhammad Lutfi yang sudah menyampaikan tafsir pada pagi hari ini di juz 28. Semoga tafsir yang disampaikan menambah wawasan pengetahuan kita, kemudian bisa bermanfaat dan menjadi salah satu keberkahan pada hidup kita.
Amin. Dan kami juga mengucapkan syukran jazakumullah kasiran pada teman-teman semua yang sudah meluangkan, menyempatkan, serta melonggarkan waktunya untuk hadir pada kajian tafsir pagi hari ini. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk terus bertolabul ilmi, mengkaji tafsir Al-Quran dari awal hingga akhir. Sekian kajian tafsir ijma Al-Quran pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri dan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.